Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur akan melakukan kegiatan coaching dengan berbagai peran, yaitu sebagai coach, dan observer. Perkenalkan, saya Ibu Nur Muharramah. Saya Ervin Diprianto. Saya Teguh Satria Dermawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ervin, selamat pagi. Saya senang bertemu Pak Ervin hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Ervin. Saat ini saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Ervin untuk melakukan proses coaching ini. Terima kasih Pak. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Baik, saya akan mendukung Pak Ervin dalam hal itu. Bagaimana saya ingin Anda fokus pada observasi ini? Yang harus dilakukan itu? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, saya catat dulu ya. Bagaimana menurut Pak Ervin, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Ervin dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham Pak. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti Pak? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, seperti itu Pak. Oke, baiklah Pak Ervin. Nanti ketika jenengan melakukan observasi coaching, saya akan mengamati panjenengan dan akan memberikan umpan balik dari proses coaching jenengan setelah coach ini nanti ya, setelah coachingnya ini nanti ya. Iya Pak. Jadi nanti di hari ini kita setelah itu observasi, dan pasca observasi nanti kita akan melalui tahapan-tahapannya. Betul Pak. Semoga jenengan bisa menerapkan apa yang jenengan harapkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu Nur? Waalaikumsalam Pak Ervin, alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dari seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa, ada masalah? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Ervin ada waktu? Mohon maaf ya Pak ya, jika seandainya saya mengganggu. Insya Allah ada waktu Ibu. Jangan sungkan, tidak mengganggu kok Bu Nur. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa ya Bu Nur harapan dan hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Ibu Nur, silakan ceritakan. Jadi gini Pak, beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu, menurut Bu Nur ada yang membuat Bu Nur mendapat teguran tersebut?
Kalau menurut saya sebenarnya itu masalahnya tidak serius, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya, Bu? Itu Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah benar dinilai kurang bisa mengolah kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Gini Pak, jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku paket. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Nur terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Nur lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Eh, Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku dan perpustakaan, menayangkan video pembelajarnya interaktif dan menyenangkan, Pak. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Nur tidak menggunakan buku paket? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi, Pak, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh gitu ya. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu Nur. Menurut Bu Nur, bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga sih Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya buku paket sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Nur menggunakan sumber belajar dengan buku paket juga. Saya pikir ada benar juga ya Pak ya. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Bu Nur bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Pak. Terus terang, saya sudah merasa agak tenang, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak ya. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Jadi saya takut nanti akan ada masalah di kemudian hari, Pak. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Nur merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa tidak ya, Pak ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Nur bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalkan Bu Nur dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, sudah siap untuk menjelaskan masalah sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Bu, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif dan solusi sehingga menambah semangat Bu Nur dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan saja ya, Pak ya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Nur selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencananya sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bu Nur lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas
dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku paket. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitu Pak, mungkin seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Nur selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku paket untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Langkah-langkah penyelesaian yang Bu Nur ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Ya, alhamdulillah Pak, syukurlah Bapak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Nur sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Nur rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Nur lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan dan waktunya? Iya. Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku paket. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah, dan insya Allah besok atau lusa saya akan menemui Bapak pengawas. Ya, terima kasih ya Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Nur butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman sesama guru mapel, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali ya Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Pak, amin, amin ya rabbal alamin Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga saya merasa lebih enak ya Pak, dan lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak ya. Ya, amin, amin. Sama-sama ya Bu. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Pak Erwin, kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Pak. Ya, dari indikator tadi mana yang menurut Pak Erwin sudah tercapai? Terima kasih untuk tercapainya indikator tadi, bahwasanya terkait present ya, aktif dalam mendengar, terus menggiringkan masalah solusinya, sehingga permasalahan itu bisa menemukan yang terbaik seperti itu. Oke. Harapan kedepannya ini ya, yang belum jenengan kembangkan itu apa? Yang belum ada jenengan kembangkan ya. Yang belum saya yang harapan saya yang akan sekali saya kembangkan itu yaitu mencarikan solusi yang terbaik, sehingga permasalahan itu nantinya bisa menemukan dengan solusi yang sangat-sangat baik seperti itu. Itu yang saya ingin saya kembangkan, sehingga ketika permasalahan yang ada saya temuin itu nantinya bisa saya selesaikan. Oke, ya. Oke, baik Pak Erin, semoga dalam proses coaching selanjutnya jenengan dapat mengembangkan indikator-indikator atau teknik-teknik coaching yang jenengan harapkan. Mungkin cukup sampai sini proses coaching kita ya. Saya lihat tadi dari coachingnya juga sangat aktif dalam menceritakan permasalahannya. Coachnya juga
aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Saya rasa Pak Ervin akan bisa menjadi coach yang sangat baik di kemudian hari. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih atas kepercayaannya terhadap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nur. Jenengan pripun kabarnya? Oh, alhamdulillah saya juga sehat Pak. Saya senang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan dan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Terima kasih Bu Nur. Saya ingin Bu Nur membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi nanti? Pada observasi nanti saya berharap dapat Bu Nur dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna pada coach saya Bu Nur. Baik. Sudah saya catat Pak ya. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya Bu, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Kemudian apa harapan Bapak dari observasi kita nanti Pak? Harapan saya dalam observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak. Mungkin sampai di sini dulu pra observasi kita ya. Semoga Bapak dapat melakukan observasi coaching pada coachi dengan baik. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga lancar ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Teguh? Alhamdulillah baik Bu Nur. Jenengan pripun kabarnya? Oh iya sama Pak. Alhamdulillah saya juga baik dan sehat ya Pak ya. Kok kelihatannya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya Pak Teguh? Iya Bu Nur. Tujuan saya kesini itu ingin melakukan coaching dengan Bu Nur. Nggih. Pak Teguh ingin membahas apa hari ini dengan saya? Gini Bu, saya merasa kesulitan dalam mengajar materi bimbingan dan konseling kepada siswa saya. Saya ingin mencari strategi belajar baru Bu, agar bisa mengajar dengan lebih efektif. Baik, Pak Teguh. Mari kita bahas lebih lanjut ya tentang kesulitan Bapak. Bisakah Bapak jelaskan lebih detail tentang kesulitan yang Bapak alami? Oke Bu, saya merasa materi yang saya sampaikan kurang menarik Bu bagi mereka. Mereka terlihat bosan dan tidak fokus saat saya mengajar di kelasnya mereka. Oh ya, apa yang sudah Bapak coba untuk mengatasi kesulitan ini? Saya sudah mencoba beberapa strategi Bu, seperti menggunakan media pembelajaran yang menarik dan memberikan variasi dalam metode mengajar, tapi hasilnya masih belum memuaskan menurut saya Bu. Menurut Bapak, apa penyebab siswa merasa bosan dan tidak fokus ya? Mungkin karena materi bimbingan dan konseling dianggap membosankan oleh siswa Bu. Selain itu, metode mengajar saya mungkin masih kurang variatif. Berdasarkan apa yang Bapak ceritakan, beberapa strategi belajar baru yang bisa Bapak coba adalah menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar, seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan simulasi.
gunakan media pembelajaran yang menarik, video, gambar, audio untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Oke, Bu. Berikan variasi, misalnya dalam metode mengajar, jangan hanya terpaku pada saat metode mengajar, mengkombinasikan mungkin dengan berbagai metode untuk membuat pembelajaran lebih dinamis, atau bisa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, misalnya membantu siswa untuk melihat hubungan materi bimbingan konseling dengan kehidupan mereka sehari-hari, atau berikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri, misalnya tugas atau proyek untuk memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan bisa mengeksplorasi pengetahuannya sendiri gitu. Oh. Apa yang ingin Bapak capai dengan mencoba strategi belajar baru ini? Saya ingin lebih antusias atau fokus, Bu ya, kepada strategi yang pembelajaran bimbingan konseling itu, serta lebih memudahkan memahami materi yang saya sampaikan, Bu. Mungkin dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang secara berkelompok itu mungkin, Bu ya, membuat kelompok-kelompok kecil untuk pembelajaran tersebut. Oh ya, bagus itu Pak. Jadi apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan Bapak menerapkan strategi belajar baru ini atau belajar diferensiasi itu ya secara konsisten, bagaimana? Saya akan membuat rencana mengajar yang lebih detail, menyertakan metode diskusi kelompok di dalamnya. Saya juga akan mencari referensi tentang cara menerapkan metode diskusi kelompok yang efektif itu, Bu. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan penerapan strategi belajar baru ini? Saya akan mengamati tingkat partisipasi siswa dalam diskusi, serta hasil belajar mereka pada materi yang diajarkan dengan metode ini mungkin, Bu ya. Dengan melakukan itu mungkin saya bisa mengamati ya, atau mengukur tingkat kemampuan itu. Apakah ada lain yang ingin Bapak tanyakan atau sampaikan? Strategi mana yang ingin Bapak coba terlebih dahulu? Saya ingin mencoba menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok terlebih dahulu, Bu. Ya, setelah itu saya akan melakukan yang namanya penilaian dengan pengamatan itu. Bagus sekali. Dan bagaimana cara Bapak menerapkan metode diskusi kelompok dalam mengajar materi bimbingan konseling, Pak? Ya, langkah awal pastinya membagi, Bu ya, membagi kelompok kecil itu, entah itu dengan teman sebangku atau dengan satu deret, yang utamanya membentuk kelompok terlebih dahulu itu, Bu ya, dan memberikan mereka topik yang diskusinya terkait dengan materi bimbingan dan konseling itu, Bu. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari penerapan metode ini, Pak? Saya berharap siswa dapat berperan aktif dalam belajar dan lebih memudahkan memahami materi dengan berdiskusi bersama teman-teman mereka, Bu. Ya, jadi mungkin itu, Bu, yang akan saya lakukan ya, dan mungkin bisa saya lakukannya mulai awal tahun ajaran baru ini, Bu ya. Menurut jenengan pripun kalau mulai tahun ajaran baru ini? Iya, bagus sekali Pak. Jadi bisa saya simpulkan ya, dari hal nantinya Pak Teguh akan melaksanakan metode diskusi itu ya, yang dengan strategi pembelajaran diferensiasi yang akan diterapkan pada muridnya ya. Berarti apakah Bapak mendapatkan hal-hal yang baru atau hal baik dari diskusi kita hari ini, Pak? Saya sangat mendapatkan hal-hal baru, Bu. Sangat banyak yang saya dapatkan dari diskusi ini, yang tentunya dari penerapan strategi, dari cara mengajar untuk mendapatkan teori-teori bagaimana agar siswa bisa aktif, dari penjelasan jenengan tadi, ya mungkin saya akan menerapkannya dalam pembelajaran saya nantinya. Ya, berarti Pak Teguh sudah tadi sudah menceritakan permasalahannya dan sudah menemukan solusinya, nggih Pak? Nggih, Bu.
Berarti kedepannya saya akan lihat lagi, mungkin Pak Teguh akan sharing lagi ke saya sejauh mana penerapan dari metode yang Bapak laksanakan itu dan bagaimana keberhasilannya. Begitu nggih Pak nggih? Oke Bu, nanti saya akan menerapkan jika saya mengalami kesulitan dalam penerapan ini, saya akan mendatangi jenengan lagi untuk minta saran dan solusi lagi. Nggih, tidak masalah Pak Teguh, tidak masalah. Dan semoga Pak Teguh sukses dalam menerapkan pembelajaran tersebut ke siswa dan berhasil nih Pak, lancar. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktu buat saya untuk melakukan proses coaching ini. Harapan saya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita komunikasikan hari ini ke pembelajaran saya. Oke, sama-sama Pak Teguh. Semoga selalu sehat dan semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Pak. Kegiatannya lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi saya sempat menanyakan tentang indikator tercapainya, ya Bu. Di situ indikator yang Ibu sudah lakukan seperti apa? Indikator yang saya tentukan semuanya insya Allah sudah tercapai semuanya ya Pak ya, yaitu kehadiran secara utuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot pada coaching. Oke. Terus yang kedua Ibu, apa harapannya Ibu ketika sudah melaksanakan kegiatan coaching pada kali ini? Harapan saya ke depannya terutama saya sebagai coach ya, lebih meningkat dalam menyampaikan pertanyaan yang bermakna ya, dari situ sehingga coach saya itu nanti semakin memahami permasalahan dan juga bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Jadi kemampuan saya dalam mengkomunikasikan, dalam melatih untuk memberikan pertanyaan yang bermakna, berbobot dengan kalimat yang efektif, efisien itu sangat penting. Itu yang harapan saya lebih meningkatnya di situ. Oke, Ibu cukup ya sekian hari ini. Terima kasih. Saya harap kegiatan Ibu dalam mengcoaching nanti pada murid bisa berjalan lebih baik dan sudah apa yang diharapkan. Terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih Pak Ervin atas bantuan Bapak dalam membantu saya untuk menyelesaikan kegiatan coaching saya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nur, jenengan pripun kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Saya senang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan dan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Terima kasih Bu Nur. Saya ingin Bu Nur membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi nanti? Pada observasi nanti, saya berharap dapat Bu Nur dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna pada coach saya, Bu Nur. Baik, sudah saya catat Pak ya. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya Bu, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Kemudian apa harapan Bapak dari observasi kita nanti Pak? Harapan saya dalam observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya
khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak. Mungkin sampai di sini dulu pra observasi kita ya. Semoga Bapak dapat melakukan observasi coaching pada coach dengan baik. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga lancar ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Ervin. Kabar Pak Ervin hari ini bagaimana? Alhamdulillah juga baik Pak Teguh. Ada apa Pak Ervin? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan dengan saya. Iya, mohon maaf Pak Teguh, hari ini sedang sibuk. Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Pak Teguh. Kebetulan hari ini saya sedang santai Pak. Memang ada apa ya Pak? Ya maaf Pak Teguh, saya mau ngobrol sebentar 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung Pak Teguh, mungkin ngobrol dengan Pak Teguh ada sesuatu yang saya dapatkan. Oke. Apa tujuan dari obrolan kita hari ini Pak? Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 10 saya Pak. Oh, jadi Pak Ervin ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Pak? Iya Pak, saya mau cerita untuk kelas 10 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Mengapa mereka seolah-olah itu tidak ada rasa kebersamaan saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak mau bareng atau kerjasama. Saya bingung Pak Teguh. Iya. Pak Ervin di sini bingung ya dalam anak kelas 10 ini ya. Oke, jadi Pak Ervin merasa bingung dengan keadaan murid, belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Iya betul Pak. Oh ya, tadi Pak Ervin mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama. Saat pembelajaran murid-murid, idenya murid di kelas itu bagaimana Pak? Ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Ervin lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama Pak. Jadi Pak Ervin sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Ini sudah bagus Pak. Mereka memang cocok karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Pak ya di sini ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan itu? Posisi saya sekarang di skala 5 Pak. Yang Pak Ervin inginkan posisi berapa? Ya saya inginkan paling di posisi 9 Pak. Oke, ingin di posisi 9 Pak ya. Iya. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Ya, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuannya, Pak? Oke. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi berego dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam, Pak. Seperti itu. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana Pak? Ya itu tadi Pak, pembelajarannya seperti permainan, mengenal teman lebih dalam. Ya seperti itulah. Oke, itu luar biasa Pak. Kira-kira apa rencana capaian tujuan tersebut Pak? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya menginformasikan
kegiatan akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di dalam pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan. Seperti itu, Pak Teguh. Bagaimana jangka waktu yang dilakukan, Pak? Maksudnya berapa jangka waktu yang dilakukan oleh Pak Ervin? Ya, kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, seperti itu. Apa komitmen Pak Ervin terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada nilai sikap, berikutnya nilai keterampilan, dan ada nilai pengetahuan, serta diawali dengan memberikan metode motivasi, Pak, di dalam permainan itu agar untuk melatih kebersamaan beregu, seperti itu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Ervin merencanakan pembuatan RPP? Nanti saya buat sendiri, Pak, lalu minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi, seperti itu. Sip, menurut Pak Ervin apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Iya. Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang masalah terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama kompak dalam berdiskusi kelompok. Oke, alhamdulillah Pak Ervin sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya. Iya. Mudah-mudahan rencana Pak Ervin akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya dan bisa dijadikan refleksi serta contoh teman yang lainnya. Terima kasih Pak Teguh sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Oke, sama-sama Pak Ervin. Semoga jenengan bisa konsisten dan mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Teguh. Ya, cukup ya proses coaching hari ini. Kita bisa mengamati nanti kapan Pak Ervin bisa mulai melakukan dan merefleksi rencananya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah kegiatan coaching Pak Teguh sudah selesai nggih. Alhamdulillah. Ya, kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan tadi sebelum coaching, tadi saya sempat menanyakan juga ya sama Pak Teguh ya. Iya, benar. Tentang indikator tercapainya dari indikator tadi yang sudah dilakukan Pak Teguh itu apa saja nih Pak ya? Yang pertama berkomunikasi interaktif yang aktif ya, interaksi yang aktif. Yang kedua tujuan dalam coachingnya itu. Yang ketiga mendengarkan dengan baik. Ya. Terus berikutnya menurut Pak Teguh apa harapan Bapak ya setelah melaksanakan coaching hari ini? Harapan Bapak? Harapan saya Bu, setelah melakukan kegiatan coaching hari ini, saya bisa lebih mengembangkan kemampuan saya dalam menjadi coach ya untuk teman-teman yang ada di lingkungan sekolah saya, agar nantinya teman-teman ini bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan keinginan anak atau peserta didik itu. Ya, bagus sekali Pak Teguh ya. Semoga kegiatan coaching berikutnya Pak Teguh semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Dan bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu saja Pak Teguh yang bisa saya sampaikan. Semoga Pak Teguh selalu semangat dan sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.